Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Gemilang dari kelas Broadcasting J. Perkenalkan, saya Ahmad Rehan. Saya Sri Wulandari. Nama saya Yogi An Pradika. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Meliani. Saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang kesalahan dalam wawancara. Wawancara merupakan salah satu format siaran radio yang lebih murah dibandingkan dengan format acara lainnya dan punya daya tarik tersendiri. Wawancara juga merupakan pertemuan antara seseorang dengan orang lain yang diisi dengan tanya jawab. Bentuk acara seperti ini sangat menarik minat khalayak atau pendengar karena dilakukan dengan tokoh atau orang terkenal. Sebaliknya, wawancara akan menjadi sangat membosankan dan tidak menarik karena menghadirkan figur yang sama sekali tidak dikenal. Terkadang wawancara yang dilakukan reporter bisa tergelincir menjadi percakapan santai. Perbedaan ini sebenarnya sangat tipis sekali. Wawancara merupakan percakapan yang tujuannya sudah ditentukan sebelumnya, dengan pewawancara atau interview sebagai pengendaliannya, atau artinya wawancara datang dari pewawancara, interviewer, bukan dari yang diwawancarai, interview. Perolehan informasi untuk kepentingan reportase berita akan ditempuh dengan cara berwawancara, termasuk persiapan penyelenggaraan. Narasumberlah yang akan memberikan informasi yang diperlukan agar kegiatan pemberitaan berhasil. Keberhasilan itu diawali dengan menentukan atau menemukan sumber berita yang tepat. Namun itu belum cukup, karena perlu juga disimpulkan apakah wawancara yang hendak dilakukan tersebut juga menarik minat mereka, pendengar. Wawancara yang baik mempunyai batasan agar tidak terjadi kesalahan, yaitu yang pertama, tujuannya jelas. Yang kedua, merupakan hasil penelitian yang sudah dipersiapkan. Yang ketiga, berkembang secara logis. Yang keempat, melibatkan khalayak. Yang kelima, berlaku adil dan tidak memihak kepada siapapun. Yang keenam, dikendalikan oleh pewawancara. Yang terakhir yaitu menarik perhatian. Ada juga pengertian wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tanya jawab dengan seseorang atau pejabat dan sebagainya yang diperlukan untuk diminati keterangan atau pendapatannya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar. Di sini saya akan menjelaskan tujuan wawancara. Tujuan wawancara menurut Zainal 2010. A. Untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. B. Untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Fungsi wawancara ada 5, yaitu A. Menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur. B. Informasi atau data dari hasil wawancara merupakan pelengkap informasi awal. C. Memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. D. Mendapatkan informasi dan data yang objektif serta berimbang. E. Menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Santun dalam dialog apapun tidak akan berlangsung dengan baik apabila salah satu pihak menjadi penekan atau penindas bagi yang lain. Kesantunan adalah kunci untuk berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun. Bahkan ketika narasumber tidak santun sekalipun, maka tak ada alasan bagi pewawancara membalasnya dengan bersikap tidak santun. Kesantunan bukan saja memberikan citra positif bagi diri sendiri, personal, namun juga berdampak positif bagi radionya. Orang santun akan tahu bagaimana harus menjaga kata-kata dan sikap. Sementara orang yang tidak santun mudah dinilai atau dituduh bodoh, tidak intelek, dan kampungan. Menghargai hak-hak narasumber bagi radionya. Orang santun akan tahu bagaimana harus menjaga kata-kata dan sikap. Sementara orang yang tidak santun mudah dinilai atau dituduh bodoh, tidak intelek, dan kampungan. Menghargai hak-hak narasumber. Seberapa penting pun informasi yang harus didapatkan dari narasumber, tetap saja bahwa pewawancara bukan penguasa atau raja yang dapat memaksa interogasi. Selalu diingati bahwa ada beberapa hak dari narasumber yang harus dihormati.
Perencanaan dan persiapan merupakan dua hal yang penting harus dilakukan menjelang dilaksanakan sebuah wawancara. Perlunya merencanakan pendekatan untuk suatu wawancara dan menentukan bidang-bidang yang diminati. Harus membuat persiapan untuk wawancara tersebut dengan cara mencari informasi mengenai orang yang akan diwawancarai serta bidang apa yang akan dibahas. Merencanakan wawancara hal yang pertama dan yang terpenting ialah harus mengetahui dengan jelas siapa audiens atau pendengar Anda. Si pewawancara harus menempatkan diri sebagai wakil pendengar, berarti pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang ingin juga diajukan oleh pendengar. Dengan kata lain, si pewawancara memiliki kepentingan pendengar. Terima kasih kepada Wulan. Di sini saya akan membacakan materi ketiga, yaitu bagaimana mengatasi kesalahan dalam wawancara. Data yang dihasilkan dari proses panjang wawancara dapat dikategorikan sebagai sumber primer karena diperoleh langsung dan sumber pertama. Berikut beberapa tips untuk menghindari kesalahan dalam wawancara. Langkah pertama, menggali, mengenal topiknya, mengenal profil orang di hadapan kita nanti. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan disiapkan. Dibantu dengan catatan, Anda bisa melontarkannya dalam urutan yang logis. Yang ketiga, perkenalkan diri Anda, yaitu pada saat ditelepon untuk mengatur janji temu, maupun saatnya datang hari wawancara. Keempat, buatlah tamu merasa nyaman dengan menjelaskan padanya sudut pandang yang dipilih, topik-topik yang hendak diangkat. Demikian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka. Ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mengatasi kesalahan dalam wawancara. Ada beberapa tips untuk menghindari kesalahan dalam wawancara, di mana hal itu dimulai sebelum wawancara dimulai dan selama wawancara berlangsung. Adapun sebelum wawancara dimulai, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali topik, kemudian mengenali profil narasumber yang akan kita wawancara nanti. Kemudian yang kedua, siapkanlah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Dengan itu, cek kembali perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan seperti alat perekam, mikrofon, buku catatan, dan alat-alat lainnya. Dan yang ketiga, perkenalkanlah diri Anda, di mana baik itu saat menelpon untuk mengatur janji dengan narasumber ataupun saat hari wawancara tiba. Dan yang keempat, buatlah narasumber merasa nyaman, di mana hal ini dengan menunjukkan bagaimana sudut pandang ataupun topik-topik mengenai yang akan dibahas di dalam wawancara nanti. Selanjutnya, selama wawancara berlangsung, adapun langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, lemparkanlah pertanyaan yang terbuka, di mana hal tersebut dapat dimulai dengan pertanyaan mengapa atau bagaimana menurut Anda, daripada dimulai dengan apakah, supaya hal ini dapat menghindari jawaban narasumber yang hanya menjawab iya atau tidak. Kemudian yang kedua, lemparkan satu pertanyaan sekaligus. Jika terlalu banyak, narasumber tidak akan menjawab pertanyaan sebelumnya, akan tetapi narasumber hanya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Yang ketiga, dengarkanlah jawaban narasumber dengan baik, karena akan ada penjelasan ataupun keterangan yang akan ditanya lebih lanjut. Kemudian yang keempat, kuasailah cara memotong atau menginterupsi, di mana bisa saja ada narasumber yang lebih banyak berbicara sehingga akan melantur kemana-mana. Dan yang kelima, kuasailah cara membantu narasumber, di mana mungkin saja ada narasumber yang tidak suka banyak bicara ataupun merasa terintimidasi oleh mikrofon. Dengan itu, buatlah narasumber merasa nyaman, kemudian tanyakanlah pertanyaan yang sama dengan cara yang berbeda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Dan kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman kita yaitu Rizka, dan kali ini bahasan saya yaitu mengenai beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan saat wawancara. Langkah yang pertama yaitu perlihatkan rasa tertarik dengan cara memandang mata, mengangguk, mengiyakan setiap narasumber berbicara ataupun menjelaskan.
Dan yang kedua, tolak jawaban yang dibaca. Katakan pada mereka bahwa itu buruk sekali saat mengudara, itu akan memberikan kesan tidak alami karena akan membuat pembaca tenggelam dalam teks. Padahal sebenarnya semua sudah ada di kepala dan jadi sudah pasti mereka akan tampil lebih bagus secara lisan tanpa membaca. Yang ketiga, ingatlah tentang montase saat sedang melakukan wawancara. Wawancara yang baik adalah yang suaranya diolah dengan bagus. Dan yang keempat, sebelum berpamitan, cek terlebih dahulu rekamannya. Dengarkan bagian akhir wawancaranya untuk mengetahui apakah mutu suara ini layak disiarkan nantinya. Dan yang tips lain menghindari kesalahan dalam wawancara adapun sebagai berikut, yaitu mulai dengan pertanyaan yang mudah. Dan yang kedua, mulai dengan informasi fakta. Dan yang ketiga, menghindari pertanyaan bersifat pilihan. Yang keempat, tidak mengajukan pertanyaan pribadi. Dan yang kelima, mengulang kembali jawaban yang untuk klarifikasi. Dan yang keenam, memberikan kesan positif. Ketujuh, melakukan kontrol emosi negatif. Dan keterampilan wawancara menghadapi narasumber sebelum wawancara dimulai. Komunikasi dan kerjasama antara pewawancara dan narasumber harus terjalan dengan baik. Sebab dengan cara inilah pewawancara akan memperoleh informasi lebih banyak dan mendalam, baik saat wawancara perdana maupun di masa mendatang. Tidak semua narasumber mudah didekati dan tidak setiap saat pewawancara mampu menjaga komunikasi yang sudah terjalin dengan baik. Sehingga diperlukan kelihayan menghadapi narasumber yang memang terdiri dari berbagai karakter manusia. Langkah ini di dalam dunia jurnalistik disebut dengan ice breaking atau making interview comfortable. Menurut pakar radio Errol Jonathan, ice breaking adalah langkah pencairan suasana beku antara pewawancara dan narasumber sebelum dan sesaat wawancara berlangsung. Hubungan yang belum akrab dan ketegangan narasumber oleh peristiwa yang dialaminya seringkali membuat wawancara tidak berjalan dengan normal. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi komunikasi antar pribadi, antara lain dengan cara yaitu saling memperkenalkan diri dengan budaya daerah masing-masing, dan kemudian mencari lokasi wawancara yang mengundang suasana santai. Yang ketiga yaitu memulai perbincangan informal seputar masalah yang ringan atau menawarkan suguhan kecil yang disukai oleh narasumber. Dan yang keempat yaitu melibatkan diri dalam situasi yang dialami narasumber sambil berupaya memahami dan mencairkan solusinya. Dalam situasi khusus atau darurat seperti pejabat yang tidak memiliki waktu luang ataupun narasumber yang memang sulit atau pelit memberikan keterangan, tidak diperlukan ice breaking. Pewawancara dapat langsung menanyakan pokok persoalan dengan dua resiko, yaitu dijawab oleh narasumber atau tidak sama sekali. Masalah bersedia atau tidak bersedia menjawab pertanyaan sepenuhnya menjadi hal narasumber yang harus dihormati oleh pewawancara. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami. Wawancara merupakan salah satu format siaran radio yang lebih murah dibandingkan dengan format acara lainnya dan punya daya tarik tersendiri. Wawancara juga merupakan pertemuan antara seseorang dengan orang lain yang diisi dengan tanya jawab. Tahap wawancarai atau mewawancarai narasumber bukan hal mudah. Mulai dari menyiapkan materi, pertanyaan hingga mencari narasumbernya. Penting bagi pewawancara pemula melakukan persiapan. Ada beberapa kesalahan dalam wawancara yang sering dilakukan seperti tanpa bekal, riset pertanyaan, berputar-putar, wajib tembok, memaksa dan memojokkan narasumber, menyela tanpa alasan, merekam atau memotret tanpa izin, dan tidak menghormati narasumber. Sebelum wawancara atau mewawancarai dimulai, komunikasi dan kerjasama antara pewawancara dan narasumber harus terjalin dengan baik. Sebab dengan
cara inilah pewawancara akan memperoleh informasi lebih banyak dan mendalam, baik saat wawancarai perdana maupun di masa mendatang. Sekian, terima kasih.